Olahraga nggak boleh mengganggu ibadah puasa kita. Tapi jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk malas bergerak dan berolahraga. Ada tipsnya dari aku, gabung di Fit with Mel ya. Selamat datang di Fit with Mel, sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu nantinya suka sama video ini, jangan lupa dikasih like-nya, di-share ke temen yang butuh infonya, dan di-subscribe YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Kita ngebahas soal puasa dan olahraga, apalagi nih udah mau masuk bulan Ramadan, udah pasti banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Kalau lagi puasa, terus olahraganya mesti gimana dong? Oke, aku akan bagi tipsnya. Ketika kita lagi puasa, sebenarnya ada 3 waktu yang bisa dipilih untuk berolahraga. Waktu yang pertama adalah ketika selesai ibadah sahur menjelang imsak. Ini biasa dipakai oleh teman-teman pelari elit atau atlet nasional ketika mereka ingin melakukan interval training. Jadi abis imsak, sebelum subuh atau sebelum imsak setelah sahur. Ada 2 pilihan tuh. Jadi kebanyakan sih kalau yang saya dengar dari pengalaman teman-teman yang ada di Platnas, mereka sahur dulu, sebelum imsak mereka latihan, terus menjelang imsak mereka makan lagi sedikit, terus minum cairan yang banyak. Nah, ini biasa dipakai oleh teman-teman yang memang membutuhkan latihan intensitas tinggi dan tetap harus bisa latihan di tengah-tengah bulan Ramadan. Oke, itu pilihan yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah pilihan yang paling menyenangkan dan menurut aku paling nyaman. Karena ini yang aku pakai biasanya, yaitu menjelang beduk maghrib. Jadi kalau misalnya kita lagi puasa, itu kan cadangan gula kita kan pasti turun tuh. Jadi udah pasti rasanya lemes, terus nggak punya daya, kadang-kadang ada rasa pusing juga, apalagi di awal-awal puasa. Nah, momen ini sebenarnya bisa kita pakai untuk memaksimalkan pembakaran lemak yang ada di tubuh kita. Nah, paling pas sebenarnya dilakukan saat mau azan maghrib. Kenapa? Karena pas begitu selesai, kan 1 jam nih menjelang beduk. Begitu selesai, pas aus-ausnya, pas beduk, pas minum, mantep banget tuh. Jadi itu adalah momen yang paling menurut aku nyaman buat teman-teman jalani olahraga saat berpuasa. Tapi ingat, intensitas olahraga yang dilakukan adalah intensitas ringan sampai sedang. Jadi nggak boleh terlalu berat karena memang cadangan gula kita juga lagi ngedrop banget. Nggak boleh dipaksakan melakukan olahraga dengan intensitas yang terlalu tinggi ya. Jadi ringan sampai medium intensity. Kayak gimana contohnya? Misalnya jalan di treadmill, jogging ringan, sepeda statis ringan, atau mau sekedar body weight training juga yang ringan, atau strength training di gym, pakai alat juga boleh, tapi tentunya intensitasnya, volumenya dikurangi disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Nah, terus pilihan waktu berikutnya ini juga biasa dipakai sama teman-teman yang pengen long run, pengen all out, pengen performance-nya terlatih dengan latihan intensitas tinggi, yaitu setelah beduk maghrib. Nah, ini yang ketiga, setelah azan maghrib atau setelah berbuka puasa. Karena memang saat itulah tubuh kita sedang fit banget, sedang nyaman untuk dipakai berolahraga karena memang baru masuk gula, baru masuk cairan, jadi udah mulai recover lagi nih dari rasa lemas yang dirasakan selama seharian berpuasa. Tapi ada terms and conditionnya juga nih. Kalau terlalu mepet waktunya dengan waktu beduk nih, misalnya buka puasa, makannya agak kebanyakan sedikit, terus olahraga yang ada yang terjadi pasti perutnya nggak nyaman, biasanya akan mual, mules dan sebagainya, latihannya jadi nggak enak banget atau olahraga jadi nggak enak banget. Nah, biasanya sih kalau mau dilakukan setelah beduk maghrib atau setelah azan maghrib, minumnya atau makannya yang ringan dulu aja. Contoh kurma, terus masukin cairan misalnya elektrolit, terus boleh sedikit ada cemilan kayak roti-roti yang light. Abis itu sholat, abis sholat terus boleh coba latihan sebentar. Nah,
Abis itu lanjutkan dengan ibadah sholat isya dan tarawih ya teman-teman ya. Mungkin ada satu pilihan lagi yang bisa dicoba juga, yaitu setelah ibadah tarawih. Jadi malam banget nih latihannya nih. Memang plus minus ya, memang kita harus benar-benar memilih dan memilah dengan baik waktu olahraga yang tepat saat beribadah di bulan suci Ramadan. Karena seperti pesanku di awal tadi, ibadah kita di bulan suci Ramadan harus fokus, nggak boleh keganggu sama apapun, termasuk salah satunya nih olahraga, jangan sampai mengganggu khusyuknya ibadah kita. Tapi di lain sisi juga jangan sampai puasa menjadi alasan bagi kita untuk mager, untuk nggak mau berolahraga. Karena sejatinya kita tetap harus menjaga kesehatan supaya stamina kita tetap kuat, bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar. Nah, salah satunya yaitu olahraga nih yang jadi pegangan kita atau jadi kuncian kita supaya tetap bugar saat bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kamu jadi paham nih ya, ada 3 pilihan waktu dengan plus minusnya masing-masing. Menurut aku, kalau misalnya kamu hanya ingin menjaga kebugaran, gak apa-apa, lakukan yang menjelang beduk aja, menjelang azan maghrib, itu pas banget. Tapi kalau bagi kamu yang sekarang ini mungkin lagi ngejar pengen persiapan London Marathon, atau misalnya, London Marathon enggak deh, London Marathon itu pas deket-deket ini soalnya. Atau misalnya ada satu event yang memang kalian nggak bisa nih kalau nggak latihan di bulan Ramadan. Terpaksa banget harus latihan, dan latihan juga yang intensitas tinggi, yang long run, yang speed training, yang harus capek ugal-ugalan. Nah, ini kalian harus memilih antara waktu-waktu yang sudah aku sebutkan tadi. Yang mana yang paling nyaman, yang mana yang paling bisa membawa dampak baik buat tubuh kita juga. Karena ingat sekali lagi, puasanya tetap harus diutamakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat videoku yang ini, di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye!